Kematian bisa datang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, tanpa memandang latar belakang. Satu hari kamu bisa sangat sukses dan berjaya, namun beberapa detik kemudian, semuanya hilang dalam sekejap. Hal ini juga terjadi dalam dunia berbasketan. Dalam episode ini, kami akan membahas 7 pemain yang meninggal di puncak karirnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Jason Collier. Beliau adalah pemain NBA yang masuk pada NBA Draft tahun 2000 urutan 15 ke Milwaukee Bucks. Pada saat SMA, ia membawa sekolahnya yaitu Catholic Central High School ke babak final Liga Ohio State Basketball 1996. Ia pun mendapatkan gelar MVP Ohio Mr. Basketball di sana. Setelah berkarir di Georgia Tech, ia pun masuk ke NBA. Pada saat di draft oleh Bucks, ia langsung di-trade ke Rockets. Pada saat awal-awal karirnya di Rockets, memang dia bukanlah center yang baik dan sering berada di bangku cadangan dengan hanya 3,4 points per game dan bermain sekitar 11 menit per game saja. Ia pun berpindah ke Hawks dan di tim inilah karirnya mulai menaik. Pada musim 2003-2004, ia bermain 20 pertandingan, 16 diantaranya menjadi starting 5 dan mencatatkan 11,3 points per game. Musim selanjutnya, ia juga bermain 70 pertandingan dan 44 diantaranya menjadi starting 5. Ia juga adalah center yang bisa menembak 3 angka dengan field goal 43% di musim akhirnya di Hawks. Namun saat off-season, tiba-tiba Jason meninggal di usia 28 tahun pada 15 Oktober 2005 akibat pembesaran jantung. Untuk menghormati jasanya, Liga NBA D-League membuat sebuah penghargaan bernama Jason Collier Sportsmanship Awards. Terry Furlow. Tidak banyak informasi mengenai statistik pemain ini karena ia bermain di era 70-an. Furlow adalah seorang superstar saat di college, di mana saat ia menjadi senior di kampusnya Michigan State, ia memimpin rata-rata perolehan poin di Liga Big Ten pada musim 1975-1976. Ia pun pernah mencetak 50 poin dalam sebuah pertandingan, rekor poin terbanyak yang dicetak oleh pemain kampusnya yang belum terpecahkan hingga sekarang. Lalu pada tahun 1976, ia memutuskan untuk mengikuti NBA Draft dan dipilih oleh Philadelphia Sixers di urutan ke-12. Musim rookie-nya terbilang buruk dengan hanya 2,6 points per game saja, sehingga ia berpindah ke Cavaliers. Namun saat di Cavs, karirnya menaik tajam dengan mencatatkan 13,3 points per game. Karirnya selalu menaik terus hingga pada musim 1979-1980, ia bermain untuk tim Utah Jazz. Di sana, ia menjadi pemain yang hebat dan mencatatkan 16 points per game dan 4 assist per game. Angka yang terbilang tinggi bagi era itu. Namun sayang, saat di puncak karirnya itu, pada 23 Mei 1980, Terry ditemukan tewas dalam kecelakaan mobil setelah menabrak tiang di sebuah tol. Otopsi mengatakan bahwa saat ia meninggal, ia berada di bawah pengaruh kokain dan valium. Eddie Griffin. Eddie Griffin masuk ke Nets di urutan ke-7 NBA Draft 2001. Namun langsung di-trade ke Houston Rockets dan bermain di sana selama 2 musim. Sebelum masuk di NBA, Eddie adalah seorang monster di liga kampus, di mana ia mencatatkan 17,8 points per game, 10,7 rebounds per game, dan 4,4 blocks per game saat bermain di Seton Hall University. Ia pun dinobatkan sebagai rookie kampus terbaik dalam web Sporting News. Namun alasannya masuk ke NBA Draft agak konyol, di mana setelah musim pertamanya di kampus, ia bertengkar dengan rekan setimnya Ty Shine. Ia pun pergi meninggalkan kampusnya dan akhirnya masuk ke NBA Draft. Sebenarnya, ia bisa masuk di urutan pick yang lebih tinggi dari urutan 7. Namun karena attitude-nya yang barusan kami sebutkan, ia jatuh ke urutan tersebut. Dalam 5 musim berkarir di Rockets dan Timberwolves, ia punya rata-rata 7,2 points per game dan 5,8 rebounds per game. Angka yang lumayan. Ia tidak bisa berkembang akibat adiksinya terhadap alkohol. Pada Maret 2006, ketika ia tengah bermain di Timberwolves, ia bahkan pernah mengalami kecelakaan mobil akibat sedang melihat video porno sambil menyetir. Dan pada 17 Agustus 2007, Eddie tewas dalam kecelakaan mobil akibat mengabaikan markah peringatan dan tertabrak kereta. Bobby Fields. Beliau masuk ke NBA Draft 1991 di urutan ke-45 ke Milwaukee Bucks. Namun pada saat seleksi roster NBA, ia tidak masuk ke tim tersebut. Ia pun akhirnya masuk ke Cavaliers dan bermain di sana. 2 musim awalnya memang buruk, namun ia mulai mencatatkan kenaikan di musim ketiganya. Puncaknya pada musim kelimanya di Cavs, di mana ia mencatatkan 14,6 points per game, 3,8 assist per game, dan 1,4 steals per game.
menjadi starting five dan juga berperan penting membawa Cavs ke playoff beberapa kali. Ia juga dikenal sebagai defender yang sangat baik, hingga Michael Jordan pun mengakui kehebatan defense-nya. Tak hanya itu, persentase tembakan 3 angkanya juga tinggi dengan 39% selama karirnya. Pada musim akhirnya di Charlotte Hornets, ia mencatatkan 13,6 poin per game dan 1,5 steals per game. Hornets pun berada di peringkat 4 playoff wilayah timur di akhir musim 1999-2000 itu. Namun sayang, pada 12 Januari 2000, di tengah-tengah musim sedang berjalan, Bobby tewas dalam kecelakaan mobil akibat balapan dengan rekan setimnya David Wesley. Jersey-nya pun akhirnya dipensiunkan oleh Charlotte Hornets. Malik Sealy. Beliau adalah pemain yang hebat. Ia adalah idola dari Kevin Garnett saat kecil yang akhirnya bermain bersama di Timberwolves. Pada saat SMA, ia memimpin sekolahnya Tolentine High School mendapatkan rekor menang kalah 31 dan menjadi juara negara bagian. Ia pun menjadi skorer terbaik di kampusnya, yaitu St. John University, dan nomor 2 terbaik dalam sejarah kampusnya, di bawah Chris Mullin. Ia pun masuk ke tim Indiana Pacers di urutan ke-14 dan bermain 2 musim di sana. 2 musim di Pacers tidak terlalu baik dengan hanya 6,1 poin per game, sehingga ia berpindah ke Clippers dan di sanalah ia berkembang. Ia mencatatkan 12,7 poin per game dan 1,4 steals per game di Clippers. Ia pun juga memiliki karir acting saat bermain di Clippers. Sempat berpindah ke Detroit semusim, setelah itu ia bermain di Timberwolves sebanyak 2 musim dan mencatatkan 10,4 poin per game dan berkontribusi besar membawa Timberwolves 2 kali ke playoff. Namun pada 20 Mei 2000, setelah merayakan ulang tahun dari rekan yang mengidolakannya saat kecil, yaitu Kevin Garnett, ia tewas dalam kecelakaan mobil saat sedang pulang ke rumah akibat tertabrak truk. Timberwolves pun memensiunkan jersinya. Kevin Garnett pun membuat tato di tangan kanannya untuk menghormati Malik. Saat Garnett berpindah ke Nets pada 2013, ia memakai jersey nomor 2 untuk menghormati idolanya Malik Sealy. Reggie Lewis. Beliau adalah seorang bintang di mana ia pernah sekali menjadi All-Star pada tahun 1992. Reggie masuk di urutan ke-22 NBA Draft 1987 ke Boston Celtics. Pada saat itu, Celtics berniat ingin mencari pemain muda baru untuk menggantikan Big Three Larry Bird, Kevin McHale, dan Robert Parrish yang sudah menua. Hal ini semakin urgent karena pemain yang didraft Celtics di urutan kedua musim sebelumnya, yaitu Len Bias, meninggal beberapa hari setelah ia didraft akibat overdosis. Saat rookie, karirnya buruk dengan hanya 4,5 poin per game dan bermain hanya 8,3 menit per game. Namun untungnya pada musim kedua, Celtics mengganti pelatihnya menjadi Jimmy Rogers, dan karena Larry Bird juga terkena cedera, ia harus menggantikan peran Larry Bird dan ia pun berhasil. Ia mencatatkan 18,5 poin per game di musim keduanya dan performanya terus meningkat seperti seorang bintang. Puncaknya pada musim 1991-1992, di mana ia mencatatkan 20,8 poin per game, 1,5 steals per game, dan 1,3 blocks per game. Musim terakhirnya yaitu 1992-1993 juga masih tetap hebat, di mana ia mencatatkan 20,8 poin per game, 3,7 assist per game, dan 1,5 steals per game. 6 musim berkarir di Celtics, ia selalu membawa Celtics melaju ke playoff. Namun sayangnya pada 27 April 1993, di tengah-tengah game 1 playoff antara Celtics dan Hornets, Reggie tiba-tiba jatuh di lapangan. Sempat kembali ke lapangan dan bermain lagi, ia pun ditarik karena sesak nafas. Di saat ia meninggalkan pertandingan, ia sudah mencetak 17 poin. Ia pun didiagnosa memiliki penyakit jantung oleh tim medis Celtics. Namun saat Reggie pergi ke dokter lain, dokter tersebut berkata bahwa penyakitnya tidak separah itu. Reggie pun akhirnya memutuskan untuk kembali bermain basket dan berlatih. Namun pada 27 Juli 1993, saat sedang latihan basket off-season, Reggie mengalami masalah jantung lagi di tengah lapangan dan langsung meninggal. Setelah kematian Reggie, kota Boston membuka RLTAC, sebuah lapangan basket yang diberi nama atas kematian Reggie. Jersey-nya juga dipensiunkan oleh Boston Celtics. Drazen Petrovic. Drazen juga adalah superstar yang lagi di masa kejayaannya saat ia meninggal. Ia terkenal sebagai orang yang men-trash talk Michael Jordan, di mana Michael Jordan berkata awalnya, "Aku akan menembak 3 angka tepat di depan mukamu." Dan Drazen spontan menjawab, "Aku juga akan melakukannya di depan mukamu." Ia juga merupakan salah satu pemain internasional terhebat sepanjang masa. Masuk ke Trail Blazers pada 1989, namun 2 musim pertamanya buruk karena tidak cocok dengan skema permainan Portland. Di tengah musim keduanya di Blazers,
ia berpindah ke Nets dan disinilah ia berjaya. Saat itu, memang Nets adalah tim yang buruk. Namun mereka punya Derrick Coleman, pemain yang didraft di urutan pertama NBA Draft 1990. Di sana, performanya menaik drastis. Musim 1991-1992, ia bermain di Nets dan membentuk Big Three Derrick Coleman, Drazen Petrovic, dan Kenny Anderson. Ia mencatatkan 20,6 poin per game dan 1,3 steals per game, serta membawa Nets ke playoff. Musim ketiganya, ia menggila dengan 22,3 poin per game, 3,5 assist per game, dan 51,8% field goals. Meskipun tidak berhasil masuk ke All-Star 1993, namun ia masuk ke All-NBA Third Team. Dan lagi-lagi membawa Nets melaju ke playoff. Namun sayang, pada off-season 1993 setelah playoff, setelah musim terbaiknya, Nets belum memberinya perpanjangan kontrak sehingga ia berniat kembali bermain di Liga Eropa. Saat ia sedang mengemudi di Jerman, ia ditabrak oleh mobil dan tewas. Ia tewas saat sedang tidur di mobil. Banyak hal yang dibuat untuk mengenang kehebatannya. Sebuah stadium olahraga di Kroasia, negara asalnya, diubah namanya menjadi Drazen Petrovic Basketball Hall. Nets pun juga mementionkan jersinya. Bila saja Drazen Petrovic tidak meninggal, mungkin kita akan melihat John Stockton kedua, atau Gary Payton kedua, atau pemain hebat lainnya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.